Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ada apa bagi kamu ketika kamu diperintahkan untuk berangkat dalam berjihad di jalan Allah, lalu kamu merasa berat ke bumi? Apakah kamu lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat? Padahal kesenangan hidup dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanyalah sedikit saja. Surat At-Taubah ayat 38. Berkaitan dengan persoalan Gaza Palestina ini, maka kenapa kita mesti memberangkatkan relawan dari Payakumbuh 50 kota untuk langsung pergi ke Palestina? Itu di antara yang mendasarinya secara syar'i itu adalah ayat yang kita baca tadi. Walaupun ayat itu, surat Taubah ayat 38 itu adalah turun berkaitan dengan perang Tabuk di zaman Rasulullah SAW, yaitu perang di dalam melawan tentara Romawi, ya, yang langsung ketika itu dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang memobilisasi, yang menyerukan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berangkat ke Tabuk dalam rangka mempertahankan ajaran Islam yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang Romawi waktu itu sudah bersiap-siap menyerang Madinah. Maka daripada didahului, lebih baiklah ya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin lebih dahulu ya berangkat ke Tabuk. Bapak Ibu yang berbahagia, situasi ketika itu adalah saat musim panas. Sementara di Madinah itu kebun-kebun korma, buah-buahan sedang matang, sedang berbuah. Artinya tinggal di Madinah itu jauh lebih menyenangkan dari segi ya duniawi. Karena musim panas, buah-buahan berbuah, bisa berlindung di bawah kebun-kebun korma, aman. Berangkat ke Tabuk musim panas, lalu ya perjalanannya jauh dan sangat melelahkan. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat. Nah, ada beberapa orang yang tertinggal, artinya tidak mau berangkat dan merasa berat. Ini yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, ada apa bagimu ketika kamu diserukan untuk berangkat berjihad di jalan Allah, kamu merasa berat? Araditum bil hayatid dunya ya minal akhirah. Apakah karena kamu lebih memilih kesenangan dunia dibandingkan akhirat? Kesenangan dunia tinggal di Madinah dengan buah-buahan dan segala macam. Pergi berjihad ke Tabuk itu adalah suatu perintah yang kalau dilaksanakan sangat tinggi nilainya untuk kepentingan akhirat. Padahal fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kalau kamu bandingkan kesenangan hidup dunia dibandingkan akhirat, sedikit. Sebuah hadis menjelaskan ya Rasulullah SAW menggambarkan perbandingan kesenangan hidup dunia dibandingkan akhirat itu, beliau celupkan ujung jarinya ke air laut kemudian diangkat lagi. Maka air yang tersisa di jari itulah hanya kesenangan dunia. Air yang ada di lautan itulah ya kebahagiaan akhirat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, fama mata'ul hayatid dunya minal akhirah illa qalil. Kesenangan hidup dunia dibandingkan akhirat hanya sedikit saja. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, situasi hari ini berkaitan dengan itu, walaupun ayat tadi itu berkaitan dengan perang Tabuk, tapi isinya tetap urgen, tetap berlaku sampai hari kiamat. Bahwa ketika masanya kaum muslimin diperintahkan untuk berangkat berjihad di jalan Allah, maka
Jangan sampai ada yang merasa berat, kan begitu. Ya. Nah, hari ini kaum muslimin melalui ulama internasional sudah mengeluarkan fatwa wajib hukumnya berjihad ke Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu sudah kita ketahui ya, negeri yang sangat berkah sekali. Di antaranya adalah ya, dalam surat Al-Isra dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara khusus ya, dikandangkan oleh Allah dua masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, allazi barakna haulahu yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu, kalau Masjidil Haram dan tambah dengan Masjid Nabawi yang ada di Saudi, ya, dua tanah suci, hari ini kita aman untuk melakukan ibadah, aman untuk melakukan haji, aman untuk melakukan umrah, aman untuk melakukan ziarah, ya, dan itu adalah tanah suci kaum muslimin. Dua masjid yang aman, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi beda dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dalam penguasaan Yahudi laknatullah alaih. Untuk bisa saja masuk ke situ sangat sulit. Dan hari ini mesti bayar visa kepada Yahudi. Bapak Ibu, kita lihat beberapa waktu yang lalu dan sering terjadi penyerangan oleh tentara Israel kepada Masjidil Aqsa. Ya, dan sering pula dilakukan di lingkungan Masjidil Aqsa itu orang-orang Yahudi melakukan ya perbuatan-perbuatan yang sangat memprihatinkan kita sendiri. Ada yang joget-joget segala macam. Jadi situasi Masjidil Aqsa itu seperti itu dalam cengkraman kaum Yahudi. Ya, sementara kita Bapak Ibu yang bahagia diajarkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali keutamaan-keutamaan negeri Syam itu. Ya, negeri yang kami berkati kata Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa yang ada di situ. Negeri para nabi. Ya. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, itu pun juga sudah menjadi ya pembebasan di zaman Umar bin Khattab. Ketika dibebaskan zaman Umar bin Khattab, kemudian menjadi tanah wakaf. Diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Dan kaum muslimin seluruh dunia adalah pemilik sah negeri tersebut. Ya. Nah, jadi negeri Syam itu terdiri dari Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon. Ya enggak? Ini sudah banyak dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya. Ya, bahwa sesungguhnya di negeri itulah para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang dilahirkan. Dan ingat kita Bapak Ibu yang berbahagia, ya, Dajjal pun juga tidak akan bisa. Artinya Dajjal pun di akhir zaman justru akan dibunuh di negeri Syam itu sendiri. Ya, nah. Kondisi hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, sebagai garda terdepan, itu sebenarnya hanyalah untuk melaksanakan tugas kita secara keseluruhan. Tugas awak Muslim seluruh dunia yang memiliki negeri itu, sekarang saudara-saudara kita ya di Gaza, Palestina itu yang mempertahankannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu sejarahnya lah, ya nak? Sejak 1947 lagi, ya, melalui perjanjian bagaimana negara Israel itu didirikan. Padahal sebelum itu lagi orang Yahudi di seluruh dunia itu terlunta-lunta, tidak punya tempat tinggal karena kelakuan mereka juga. Walaupun sebenarnya orang Yahudi itu dulunya adalah umat pilihan. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami
Lebihkan engkau, kata Allah, kalian wahai orang-orang Bani Israel dari semesta alam. Tapi karena kelakuan mereka, yaitu membunuh para nabi, mengutaati ayat-ayat kitab Allah, kemudian juga tidak mau beriman dengan para nabi itu. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia, kaum Bani Israel itu sudah diperintahkan semenjak awal, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan. Itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Wa la takunu awwala kafirin bi. Jangan kalian menjadi orang yang mula-mula kafir dengannya. Sebenarnya mereka menunggu Nabi akhir zaman. Dan mereka sudah tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman itu dalam kitab-kitab mereka. Ya, sudah jelas dalam kitab Taurat, sudah jelas dalam kitab Injil. Mereka tahu sekali dan mereka menunggu itu. Ya, ketika mereka mengetahui, falamma arafu, ya, tatkala mereka mengetahui, kafarubi, mereka kafir dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang kafir. Ini kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia, kaum Bani Israel menjadi umat yang pertama-tama kafir dengan ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya adalah karena mereka menunggu Nabi akhir zaman itu di kalangan Bani Israel juga. Tapi ternyata yang Allah pilih Nabi Muhammad SAW. Padahal dulunya ketika mereka bertempat tinggal sebelumnya di Madinah, sebelumnya datang hijrah kaum muslimin bersama Rasulullah ke Madinah, ya, Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi itulah kemudian mengambil masyawaknya, mengaruak daya karua. Baca doanya, adu domba penduduk asli di Madinah, Aus dan Khazraj. Sedikit ada persoalan perang, dan mereka pura-pura mendamaikan dan menjadi pemimpin di situ. Ya, satu kali orang Yahudi di Madinah itu katakan pada orang Arab, kalau macam-macam orang Arab tuh, ya, awas kalian. Besok datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Itu katanya kepada orang-orang Arab. Ya, nah, kaum muslimin yang berbahagia, orang Aus dan Khazraj ketika datang ke Makkah di waktu musim haji setelah Nabi diutus, melihat ada Nabi itu, maka Aus dan Khazraj ini beriman. Oh, ini mungkin Nabi akhir zaman yang dikatakan oleh orang Yahudi. Mari kita beriman lebih dahulu. Maka kaum Aus dan Khazraj beriman, kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran Islam. Akhirnya Islam bersebar di Madinah. Kemudian terjadi perjanjian dengan Rasulullah SAW agar membantu, ya, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Nah, orang Yahudi tahu ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Akhirnya mereka, oh, kafir. Awwala kafirin bi. Langsung saja kafir. Jadi Pak Ibu yang berbahagia, inilah kelakuan orang Yahudi tersebut. Maka, ya, negeri yang sekarang diberkahi, yaitu negeri Syam, Palestina, itu di bawah tekanan, diperangi, dibunuh dan dilaparkan. Tidak boleh bantuan masuk dari orang Israel. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kewajiban ini, ya, yang kita seluruh umat manusia kaum muslimin berupaya untuk ikut serta di situ. Jangan awak menjadi penonton saja. Ya, maka, ya, dalam ayat disebutkan, ayat Taubah berikutnya, infiru khifafan wasiqalan. Berangkatlah kamu, baik ringan-ringan atau berat-berat. Ya, artinya apa? Peduli kita. Orang kaya dengan kekayaannya, orang kuat dengan kekuatannya, orang berharta dengan hartanya, orang biasa juga apa yang bisa dibantu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kita insya Allah dan mohon doa restu dari Bapak Ibu yang berbahagia, ya, mewakili kita semua. Enak. Kok sado awak tidak bisa berangkat. Kok angkat senjata tidak bisa. Karena memang situasi tidak memungkinkan. Negara pun juga tidak mengizinkan. Bahkan negara sekeliling Palestina, sekeliling Gaza itu sendiri yang mayoritas pemimpinnya rakyat yang beragama Islam, pemimpinnya juga tidak angkat senjata. Justru banyak yang menghambat. Hari ini bantuan yang masuk pun juga payah. Ya, Global Sumut Flotilla pun lah tangkap loh saya kapalnya, gitu. Alhamdulillah, kabarnya Ustaz Hussein Gaza yang dari Indonesia lah Islamik kapalnya, ya. Insya Allah, alhamdulillah.
Jadi ini Bapak Ibu yang berbahagia, upaya kita untuk itu, keikutsertaan kita sebagai umat Islam, terutama sekali yang ada di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, kami insya Allah akan berangkat itu ya adalah berupaya menyatakan di hadapan Allah sebagai wakili bapak-bapak, ibu-ibu di Payakumbuh 5 kota khususnya, bahwa kita ikut andil dalam persoalan ini. Ya, kami ikut ya Allah sebagai hujah nanti di hari kiamat. Ya, ini negeri para nabi, negeri yang diberkahi, negeri akhir zaman. Ya, kita berupaya di situ. Mudah-mudahan ya keberadaan ini Bapak Ibu yang berbahagia menjadi tanggung jawab kita dan menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami bersaksi ya Allah bahwa kami ikut dalam persoalan untuk pembebasan Palestina, Masjidil Aqsa tersebut. Demikian saja Bapak Ibu. Jadi berbagai upaya dilakukan selama ini ya. Mudah-mudahan bisa ya untuk ke depan. Karena kita tahu ini persoalan Gaza, persoalan Palestina, persoalan Masjidil Aqsa itu persoalan yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Karena begitu nubuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dengan merintis, tahulah sekarang ini merintis keberangkatan, mudah-mudahan berikutnya nanti ya ada generasi-generasi berikut ya yang akan juga meneruskan perjuangan ini Bapak Ibu yang berbahagia ya. Basamua karena ada juga Rasul SAW menyampaikan siapa yang membantu orang berjihad itu sudah mendapatkan pahala jihad. Mudah-mudahan kita termasuk hal yang demikian. Ikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.